Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia kenikmatan yang banyak sekali kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun tidak nampak, yang besar maupun yang kecil, dalam kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di siang hari ini merupakan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suasana menjelang datangnya bulan Ramadan, di banyak tempat kita jumpai kesibukan-kesibukan kaum muslimin menyambut datangnya bulan yang mulia ini. Banyak kaum muslimin kita jumpai mereka membersihkan masjid-masjid mereka, membersihkan musola-musola mereka, mereka memasang tenda-tenda dan juga memasang tulisan-tulisan di masjid-masjid mereka maupun di jalan-jalan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yang ini semua menggambarkan betapa bahagianya mereka dan juga betapa senangnya mereka dengan datangnya bulan yang mulia ini. Dan memang demikian seharusnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua harus bersenang hati dan berbahagia dengan datangnya bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan rahmah dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dengan sekali penurunan, kemudian oleh malaikat Jibril. Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikunci, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian banyaknya orang-orang yang beriman,
melaksanakan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian besarnya semangat mereka, demikian kuatnya keinginan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut semangatnya kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pintu-pintu neraka dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka sibuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang kemaksiatan dari mereka. Dan juga kenyataan kita jumpai di bulan Ramadan ini, kemaksiatan jauh berkurang jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan setan-setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa bebas leluasa menggoda dan juga mengganggu orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala juga memilihkan amalan yang mulia untuk kaum muslimin ini. Mereka mewajibkan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam ibadah puasa ini terkandung hikmah yang sangat mendalam, faedah yang sangat besar bagi orang yang benar-benar melaksanakan puasa dengan sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sia-sia. Semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah, penuh dengan maslahah yang terkandung di dalamnya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, zat yang memiliki sifat al-hikmah. Makna daripada al-hikmah adalah itqanul umur, menyempurnakan semua urusan. Semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kemaslahatan. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat agama Allah Subhanahu wa taala didasari dengan al-hikmah. Maka di antara hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa ini, yaitu di antaranya yang pertama, bahwasanya puasa merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah butuhnya kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alangkah celakanya kita semua dan alangkah sengsaranya kita semua seandainya hati kita enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan fitrah, naluri ya manusia, bahwasanya manusia itu memiliki kecondongan untuk beribadah. Manusia memiliki kecondongan untuk memberikan ketaatan kepada yang lainnya. Maka seandainya seseorang tidak memberikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan taat kepada yang lainnya, akan memberikan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk yang sederajat dengan dirinya. Dan alangkah hinanya seseorang dan alangkah sengsaranya seseorang seandainya dia menghambakan diri, memberikan ketaatan dan ketundukan kepada makhluk yang sama dengan dirinya. Dan alangkah bahagianya seseorang dan alangkah mulianya seseorang ketika dia bisa menghambakan diri, bisa taat dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seorang hamba menahan makan, minum dan juga menahan syahwatnya dalam rangka untuk mencari pahala, mendapatkan pahala dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah yang lainnya yang terkandung di dalam ibadah puasa, bahwasanya puasa ini merupakan salah satu wasilah, salah satu sarana seseorang mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang supaya dia menjadi orang-orang yang bertakwa adalah dengan berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan berpuasa bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini tidaklah seseorang cuma menahan makan, tidak cuma menahan minum, dan juga tidak menahan diri dari syahwatnya, tapi orang yang berpuasa ini juga dituntut untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang apabila berpuasa, dia menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari melampiaskan syahwatnya di siang hari. Sementara apabila dia tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh terhadap puasanya orang seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan juga perbuatan dusta, orang ketika berpuasa tidak bisa menahan lisannya dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tercela, ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencaci, mencela, menghibah, namimah dan seterusnya. Ketika puasa hal-hal seperti itu dilakukan oleh seseorang, dan juga tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, masih suka menipu, masih suka berkhianat, suka berkelahi dan seterusnya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak butuh orang ini meninggalkan makan dan juga orang ini meninggalkan minumnya. Puasanya seseorang, orang tersebut sifatnya cuma menggugurkan kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahalanya bisa-bisa gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming, ya, merangsang kaum muslimin untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disediakan pahala yang melimpah ruah. Sementara di sisi lain Allah juga mengancam bagi orang yang berpuasa kemudian tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menahan lisannya dari ucapan-ucapan dusta, tidak bisa menahan matanya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bisa menahan anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka Allah tidak butuh orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Maka orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, akan terbentuk pada dirinya pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari bulan Ramadan, dirinya sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadilah dia hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Karena banyak kita jumpai saudara-saudara kita yang mungkin mereka sangat berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata ajal sudah datang menghampiri dirinya,
sehingga dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang mulia tersebut. Luput pula amalan-amalan yang mungkin ingin dia laksanakan di bulan tersebut karena ajal sudah datang menghampiri dirinya. Maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang suci seperti ini, merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk kufur nikmah, termasuk mengkufuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kenikmatan itu datang kepada dirinya kemudian disia-siakan begitu saja, seseorang tidak perhatian dengan kenikmatan seperti itu, ya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kenikmatan berlalu dengan begitu saja tanpa ada sambutan yang istimewa dari seseorang. Maka supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bulan Ramadan yang sebentar lagi datang kepada kita semua, kita isi dengan amalan-amalan yang bermanfaat, dengan aktivitas-aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan untuk diri kita rangkaian ibadah apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan nanti. Maka termasuk amalan yang sangat mulia yang hendaknya kita perhatian di dalamnya, yaitu hendaknya kita banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kebiasaan ulama salaf dulu, Rasulullah dan juga para sahabatnya, dan juga para ulama yang datang setelah mereka. Di bulan Ramadan mereka sibuk dengan Al-Quran. Sehingga dengan demikian ma'asyiral muslimin, hendaknya kita semua memiliki program minimalnya 1 bulan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kapan lagi kita mengkhatamkan Al-Quran kalau tidak di bulan Ramadan? Seandainya di bulan Ramadan saja kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran sampai selesai, apalagi di bulan-bulan yang lainnya yang kita sudah disibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Maka hendaknya di bulan yang mulia ini benar-benar kita program amalan-amalan apa yang akan kita laksanakan di bulan yang mulia nanti. Maka di antara sesuatu yang perlu kita targetkan pada diri kita semua, minimalnya kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, syukur kalau bisa 2 kali, syukur kalau bisa lebih daripada itu. Ini merupakan fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan yang hendaknya kita punya perhatian di dalamnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau sangat dermawan di bulan yang mulia ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah paling dermawannya manusia, dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Jadi kedermawanan Rasulullah ketika bulan Ramadan ditingkatkan, sehingga dengan demikian hendaknya kita contoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat dermawan beliau ketika bulan Ramadan ditingkatkan kedermawanan yang beliau miliki. Maka ini kesempatan yang sangat mulia kaum muslimin yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan tersebut, khususnya untuk memberi makan orang-orang yang berbuka. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah. Barang siapa memberi makan orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala dia dengan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka hal-hal seperti ini hendaknya kita perhatikan dalam rangka untuk menyempurnakan pahala kita di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beruntung ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini. Mungkin ini sedikit nasihat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk anak pribadi dan juga umumnya untuk yang mendengarkan semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.